Saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, menemani di tengah-tengah waktu istirahat Anda ataupun mungkin sedang beraktivitas, kembali kita akan menemani dengan rekaman kajian, yaitu rekaman kajian kitab Aqidah Ar-Raziyain bersama Ustaz Muhammad Umar Syafid hafizahullah ta'ala, dan kita akan putarkan pembahasan mengenai amalan-amalan yang harus dilakukan bersama penguasa. Semoga bermanfaat dan kami dari studio mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Qurratul Ainain fi tawdih ma'ani al-aqidah ar-raziyain. Qurratul Ainain adalah judul kitab syarah penjelasan terhadap aqidah ar-raziyain, aqidah dua imam ar-razi, Abu Hatim ar-Razi dan Abu Zur'ah ar-Razi rahimahumullah. Sedangkan syarahnya dalam Qurratul Ainain adalah oleh Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala. Dan kita sampai pada ucapan beliau berdua, qala, keduanya berkata, wa annal jihad madin mundu ba'athallahu azza wa jal nabiyahu alaihi salatu wassalam ila qiyamis sa'ah ma'a ulil amri min a'immatil muslimin la yubtiluhu syai' wal hajju kadhalik wa daf'u sadaqati minas sawaim ila ulil amr min a'immatil muslimin. Kata beliau, kata Imam Ar-Razi atau Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi, bahwa yang namanya jihad tetap berlangsung sejak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai hari kiamat. Ma'a ulil amri, bersama pemerintah, penguasa. Dari penguasa-penguasa kaum muslimin, la yubtiluhu syai',
nggak bisa dibatalkan oleh apapun. Wal hajju kadzalik, demikian pula haji berlangsung bersama penguasa ila yaumil qiyamah. Wa daf'is sadaqat, dan yang ketiga membayarkan sedekah. Minas sawaim, dari persentase harta manusia, harta kaum muslimin yang sudah mencapai nisab, diambil 2,5%. Juga disebutkan ila ulil amri, diserahkan kepada penguasa. Min aimmatil muslimin, dari penguasa-penguasa kaum muslimin. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti pembahasan pada kali ini membahas amal-amal jama'i, amal yang dilakukan harus berjamaah, berjamaah dengan imam, dengan penguasa. Tidak bisa parsial berjalan sendiri-sendiri. Seperti yang pertama, al-jihad harus dipimpin. Tidak bisa serampangan sembarangan, masing-masing orang ingin berjihad kemudian mengangkat pedangnya, kemudian dia menumpahkan darah ke sana kemari. Hada laisa minal jihad. Hampir di setiap kitab-kitab akidah ada bab tersendiri dalam masalah jihad, dan lafadznya juga semakna dengan ini, sebagaimana disebutkan di dalam aqidah Tahawiyah, al-jihadu madin ma'al imam barran kana aw fajira. Jihad itu tetap berlaku bersama penguasa, baik penguasa itu orang yang baik ataupun orang yang jelek, selama mereka masih muslim maka berjihad bersama penguasa. Demikian pula barakallahu fikum masalah yang kedua, kadzalikal hajj, urusan haji diurus, diatur, dipimpin oleh penguasa, oleh pemerintah. Yang ketiga adalah sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Kata Allah, "Khudh min amwalihim." Ambillah dari harta mereka sadaqatan, satu sedekah yang tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang Allah akan sucikan dan Allah bersihkan harta-harta mereka dengan sedekah yang wajib tersebut. Wa shalli alaihim, dan doakanlah mereka dengan salawat. Inna salataka sakanun lahum, sesungguhnya salawat kamu, doa kamu akan menenteramkan mereka. Kalimat khudh min amwalihim, ambillah dari harta mereka, berarti yang namanya zakat itu barakallahu fikum diambil ke rumah-rumah oleh petugas. Sehingga ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ke Yaman, maka diperintahkan dengan beberapa perintah. Fad'uuhum ila syahadati an la ilaha illallah. Pertama, ajaklah mereka kepada syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kalau mereka sudah mengikrarkan syahadat, kata Allah, fa'alimhum, kata Nabi SAW, fa'alimhum innallaha aftarada alaihim khamsa salawat fi kulli yaumin wa laylah. Kasih tahu mereka bahwa ada kewajiban untuk salat 5 waktu sehari semalam. Kalau mereka sudah mengerjakan salat 5 waktunya, maka a'limhum annallaha aftarada alaihim sadaqatan, maka beritahu mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka sedekah, tu'khadh min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim, diambil dari orang kaya mereka dan diberikan pada orang miskin mereka. Ikhwan fillah, azakumullah, siapa orang kaya dan siapa orang miskin? Batasannya adalah nisab. Batasannya adalah nisab yang sudah diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
yang senilai dengan 80 sekian gram emas. Ya. Barakallahu fikum. Kalau sudah di atas itu keluarkan zakat. Yang di bawah itu berarti dia fuqara. Ikhwan ibn a'azakullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian diperintahkan pula setelah itu kepada Mu'adz bin Jabal yang waktu itu disuruh untuk berdakwah dan disuruh untuk memimpin mereka. Berarti beliau pemerintahnya atau pengaturnya. Kata Nabi, wa iyyakum wa karaima amwalihim. Kalau mereka sudah mengeluarkan zakatnya, hati-hati dari harta-harta mulia mereka. Hati-hati dari harta-harta berharga mereka. Karena sesungguhnya doa orang yang terzalimi akan terkabul. Laisa bainaha wa bainallahi hijab. Enggak ada antara dia dengan Allah hijab. Enggak ada penghalang sama sekali doanya orang yang terzalimi. Artinya kalau engkau sudah memimpin mereka, mengatur mereka untuk sedekah, jangan ambil yang terbaiknya. Tergambar sekarang bahwa yang namanya zakat itu petugasnya datang ke peternakan, menghitung kambingnya berapa, keluarkan sekian. Datang kepada mereka yang punya harta, diaudit hartanya, dilihat engkau sudah mencapai sekian, keluarkan hartamu. Sebab ada peringatan, jangan ambil yang terbaiknya. Kalau ternyata engkau harus mengeluarkan 5 ekor kambing, maka jangan kambing yang terbaiknya, yang tergemuknya, atau yang paling peranaknya, jangan. Kasihan mereka. Jangan sampai mereka terdolimi, dan doanya orang yang terdolimi akan dikabulkan oleh Allah SWT. Sehingga ambil yang sedang-sedang saja. Kata para ulama rahimahumullah, yang mengeluarkannya jangan mengeluarkan yang terjelek. Petugas yang mengambilnya jangan mengambil yang terbaik. Ala kulli hal, dari kisah ini, dari hadis-hadis ini tergambar bahwa petugas itu datang menghitung jumlah ternaknya, menghitung jumlah hartanya, dan menentukan berapa kamu harus keluar. Ikhwan fillah a'azakumullah, dan mereka ini barakallahu fikum, kaum muslimin, tidak dikenai pajak, tidak diambil harta yang merupakan pungutan-pungutan yang lain selain zakat. Ikhwan fillah a'azakumullah. Adapun pungutan dalam bentuk pajak hanya pada orang-orang kafir, maka mereka Allah katakan untuk membayar jizyah, hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun, hingga mereka mau membayar jizyah dari tangannya langsung dalam keadaan mereka rendah. Memang mereka dijaga, tidak diganggu, mereka dibebaskan, tidak dipaksa, tetapi mereka harus membayar jizyah. Dan yang bayar kamu sendiri datang, antri, bayar. Ikhwan fillah a'azakumullah, berbeda dengan kaum muslimin yang didatangi dengan hormat. Kalau mereka disuruh untuk membayar dan langsung, nggak boleh nyuruh orang, nggak boleh nyuruh pembantunya, bayar ke sana. Masing-masing datang membayarkan an yadin, dari tangannya, wahum saghirun. Sehingga barakallahu fikum, walaupun sepertinya sama-sama pungutan, tapi sangat jauh berbeda. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah katakan atau Rasulullah SAW katakan, tu'khad min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim, diambil dari orang-orang kaya mereka, dikembalikan pada orang-orang miskin mereka. Wallahi, demi Allah, kalau ini berjalan baik, tidak ada fuqara yang terlantar. Berapa banyak kaum muslimin yang kaya raya, berlimpah ruah uangnya, tidak cukup rumahnya untuk menyimpan hartanya. Kalau dikeluarkan zakatnya 2,5%, dikembalikan kepada fuqara dengan jujur dan adil, makmur negeri ini. Sistem yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, sistem yang sempurna yang diajarkan dalam Quran dan Sunnah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berarti 3 perkara: jihad,
haji, dan yang ketiga sedekah. Berkata Syekh Rabi dalam syarahnya, qala wa anna al-jihad madin mundu ba'atha Allah azza wa jalla nabiyahu alaihi salatu wassalam ila qiyamis sa'ah. Ucapan beliau Imam Ar-Razi bahwa jihad berlangsung sejak diutusnya Nabi sampai hari kiamat. Kata Syekh Rabi, syara Allah al-jihad, Allah sudah mensyariatkan jihad fi ayatin katsirah, di banyak ayat-ayatnya, wa ahadits katsirah, dan di banyak hadis-hadisnya, wa ulifat fi dzalikal kutub, dan ditulis tentang jihad sekian banyak kitab-kitab, seperti As-Sabilil Had ila takhriji ahadisi kitabil jihad. Demikian pula Kitabul Jihad Ibnul Mubarak rahimahullah. Demikian pula sekian banyak kitab-kitab membahas tentang wajibnya jihad fisabilillah. Jihad diambil dari kata juhud, kesungguh-sungguhan. Diambil dari kata al-ijtihad, berupaya dengan sungguh-sungguh serius, atau lebih bebas diterjemahkan adalah perjuangan. Perjuangan membela agama, perjuangan membela din, mengangkat kalimat Allah menjadi hiyal ulya, mengangkat kalimat Allah menjadi yang paling tinggi, membela tauhid, membela sunnah Rasulullah SAW, itu semua jihad. Ikhwan fillah a'azakumullah. Maka jihad ini hukumnya wajib dan disebutkan di dalam sekian banyak ayat, sekian banyak hadis, dan tidak mungkin akan dihilangkan hukum jihad dari syariat. Jangan mimpi untuk menghilangkan dan menggunting hukum syariat yang bernama jihad dari Islam, tidak akan mungkin. Ikhwan fillah a'azakumullah. Karena jihad adalah darwatu sanamilil Islam, puncak tertingginya Islam. Kalau Islam digambarkan sebagai sebuah bangunan, maka pondasinya itulah rukun iman, tiang-tiangnya itulah rukun Islam, dan syariat menjadi sebuah bangunan yang lengkap sempurna. Di atasnya ada atapnya. Maka atapnya itulah yang dikatakan jihad, yang kata Nabi, darwatu sanamil Islam, puncak tertingginya Islam. Sanam adalah punuknya unta, yang tertingginya dikatakan darwat sanamil Islam. Ada pelindungnya, ada penjaganya, ada pembelanya yang bernama al-jihad sebagai atapnya. Maka kata Syekh Rabi, hunaka da'awatul an amaliyah wa qawliyah ila isqatil jihad. Sekarang ini ada gerakan-gerakan, apakah dalam bentuk perbuatan atau dalam bentuk ucapan, yaitu untuk menggugurkan jihad. Seakan-akan jihad sama dengan teroris, teroris sama dengan harus dimusnahkan. Keliru besar. Itu kesalahpahaman terhadap makna jihad. Jihadud dakwah, perjuangan dakwah termasuk jihad. Apa mungkin dihentikan dakwah Islam? Dihentikan khutbah-khutbah di mimbar-mimbar? Apa mungkin dihentikan pembelaan kaum muslimin terhadap tuduhan-tuduhan yang salah ke dalam Islam? Apa mungkin dihentikan? Tidak mungkin. Ikhwan fillah a'azakumullah, barakallahu fikum. Demikian pula jihad dalam bentuk talab. Talab itu berupaya untuk mengajak, itu juga jihad. Ay minal kufari an yadkhulu fil Islam, mengajak orang kafir agar masuk Islam. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah mereka ke dalam Islam dengan hikmah, dengan mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Itu juga jihad. Apa mungkin dihentikan dakwah bil hikmah? Apa mungkin dihentikan dakwah bil mau'izatil hasanah? Itu juga jihad. Hadza amrun la yanqati' ila yaumil qiyamah. Kata Syekh Rabi, ini perkara yang tidak mungkin terputus sampai hari kiamat. Tidak mungkin terputus sampai hari kiamat. Lakin ma'al asafi,
inharafa mu'dhamul muslimina an manhajillah, tetapi ma'al asafi syadid, sungguh sangat disayangkan, inharafa, menyimpang, mu'dhamul muslimin, kebanyakan kaum muslimin dari manhajillah, dari manhaj Allah subhanahu wa ta'ala, manhaj yang hak, menyimpang dari manhaj yang lurus dalam akidah mereka, wa ibadatihim, dalam ibadah mereka, wa amalihim, dalam amalan-amalan mereka, wa katsirun min syu'uni dinihim wa dunyahum, dan menyimpang dari sekian banyak syariat yang diajarkan dalam agama mereka. Fa'attalul jihad, akhirnya ujung-ujungnya melalaikan jihad, meninggalkan perjuangan membela agama, meninggalkan dakwah ila tauhid, meninggalkan dakwah ila sunnah, meninggalkan semangat untuk membantah orang-orang yang menyalahkan Islam, mencerca Islam, menjatuhkan Islam. Ikhwan fillah azakumullah, tidak bisa dibiarkan kalau ada orang yang menuduh Islam dengan tuduhan-tuduhan dusta. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, afatul lisan afatan, lidah ini memiliki bahaya, dan kata Ibnu Qayyim bahayanya dua, bukan satu. Bukan hanya bahaya kalau berbicara salah, bukan hanya bahaya berbicara kalau berbicaranya ngawur, bukan hanya itu, diam pun ada bahayanya. Kata beliau, bahaya berbicara kalau ucapannya ngawur, menyimpang. Juga ada bahaya diam, diam dari kemunkaran, diam dari kejelekan, diam dari ucapan-ucapan yang jelek terhadap Islam, dibiarkan. Kata Ibnu Qayyim, syaitanun akhras, itu setan bisu. Setan berbicara saja sudah jelek, apalagi setan bisu. Mendengarkan Islam dijelek-jelekan, diam. Dikatakan Islam begini, Islam begitu, diam. Islam itu kejam, Islam itu sadis, Islam itu teroris, diam. Ada syaitan akhras, setan bisu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Harus kita jelaskan sebagai jihad, sebagai perjuangan. Tetapi barakallahu fikum, kalau perjuangan dengan senjata, pedang dan tombak, dengan fisik, maka itu urusannya dengan penguasa. Kita hanya boleh berbicara, berdakwah dengan lisan, menyampaikan mana yang hak, menerangkan mana yang batil, kemudian mengajak kepada yang hak dan memperingatkan dari yang batil, menjawab tuduhan-tuduhan dusta dengan bukti-bukti yang hak. Hanya itu. Ikhwan fillah azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada ucapan Syekh Rabi'. Tetapi kebanyakan manusia, kebanyakan kaum muslimin sudah mulai melupakan jihad. Ishtaghalu bid dunya, mereka sibuk dengan dunia. Wa tarakul jihad, meninggalkan jihad. Fasallatallah alaihim dullan, akhirnya Allah timpakan kerendahan dan kehinaan pada mereka. La yanzi'uhu, tidak dicabut kembali dari mereka. Hatta yarji'u ila dinihim, sampai mereka mau kembali kepada agama mereka. Alal hukami jami'an wa ala syu'ubi jami'an an yarji'u ila dinillah, atas semua penguasa, semua kaum muslimin di pemerintahan dan semua kaum muslimin di kalangan rakyat jelata, semuanya bersatu padu untuk menegakkan jihad, kembali kepada agamanya, kembali kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta yakhruju min dawamatil dul, hingga keluar dari kehinaan dan kerendahan. An yarji'u ila dinillah, kembali kepada agama Allah yang hak. Fayasta'nifu makanatahum, mengembalikan kedudukan Islam sebagaimana mestinya. Wa yasta'nifu quwwatuhum, dan kembali menegakkan kekuatan Islam. Thumma yuwasiluna al-jihad fi sabilillah, kemudian menegakkan jihad fi sabilillah. Lianna al-jihad lam yanqati' ila yaumil qiyamah, karena jihad enggak akan terputus sampai hari kiamat. Disebutkan dalam hadis,
Al-an nasun yu'ayyiduna al-hukam didda syu'ub. Sekarang ini ada manusia-manusia yang justru mendukung penguasanya untuk melawan rakyatnya sendiri. Atau sebaliknya, nasun yu'ayyiduna syu'ub, manusia mendukung rakyat untuk melawan penguasanya sendiri. Maka dua-duanya bukan jihad. Yang mendukung penguasa untuk melawan rakyatnya sendiri, atau mendukung rakyat untuk melawan penguasanya sendiri, padahal mereka sama-sama muslimin. Wa nahnu, adapun kita, nadul hukama wasyu'ub, kita mengajak kedua-duanya, mengajak pemerintahnya dan mengajak rakyatnya untuk bersama-sama memperjuangkan agama Islam. Lianna syu'ub fiha dalal, karena di kalangan rakyat ada yang menyimpang, yang tidak mengerti agama, ada yang salah paham terhadap Islam. Demikian pula di kalangan penguasa, ada yang tidak mengerti agama, ada yang salah paham terhadap agama. Semuanya harus diluruskan. Kata beliau, ada dalal, ada tajahum, ada i'tizal, ada khuruj. Kita terangkan satu persatu. Ada dalal, penyimpangan, salah jalan, salah paham terhadap agamanya, terjadi di kalangan rakyat dan di kalangan penguasa terjadi. Yang kedua, tajahum, pemikiran Jahmiyah, yang mereka menentang Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya dan nama-namanya dengan filsafat. Yang ketiga, i'tizal, yang lebih mirip kepada pemikiran liberalisme, mengutamakan akalnya di atas Quran wa sunnah. Ini i'tizal. Yang keempat, khuruj, semangat pemberontakan. Ini jihad parsial, yani jihad dalam tanda petik ya, sendiri-sendiri, membawa senjata melawan muslimin, mengkafirkan kaum muslimin. Ini juga pengacau, karena mereka liar, tidak terpimpin, dan mereka mengkafirkan kaum muslimin kemudian menghalalkan darah kaum muslimin. Ini juga berbahaya. Khuruj. Lianna syu'ub, karena rakyat dan juga penguasa memiliki pemikiran-pemikiran seperti itu. Ada tajahum, ada i'tizal, ada khuruj, ada rafad. Rafad itu rafidah, syiah, yang mengutamakan Ali dan kemudian mencaci maki para sahabat, bahkan menghijak-hijak kehormatan mereka, bahkan mengkafirkan para sahabat muhajirin wal ansar. Ini ar-rafd, rafidah. Indaha balaya, pada mereka banyak musibah-musibah, kesalahpahaman terhadap agama. Belum lagi mereka-mereka yang meninggikan kuburan, menyembah kuburan, berdoa pada kuburan, meratap di kuburan. Masyakil la awwala laha wala akhir, masalah-masalah yang sangat banyak, gak ada awalnya, gak ada akhirnya. Yasduqu alaihimul hadis, persis seperti yang digambarkan dalam hadis. Kata Nabi SAW, idza taba'atum bil'inah, jika kalian saling berjual beli dengan cara riba. Bai'ul 'inah adalah jual beli riba. Wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian sudah mengambil ekor-ekor sapi. Wa raditum bizzara', dan kalian ridha dengan perkebunan-perkebunan. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Sallallahu alaikum dhullan, niscaya Allah akan timpakan atas kalian kerendahan. La yanzi'uhu, enggak akan dicabut kembali, hatta tarji'u ila dinikum, hingga kalian kembali kepada agama kalian. Kalau sudah jual belinya dengan cara yang haram, dengan cara riba, dan kalian mengambil ekor-ekor sapi, disebutkan maknanya adalah peternakan-peternakan. Waraditum bizzara, dan perkebunan-perkebunan, ini dunia semuanya. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan timpakan kerendahan pada umat ini dan tidak dicabut kembali hingga kalian kembali kepada agama kalian. Bismillah.
fahum ya'ishuna fi hadhihi dawamah. Maka mereka hidup di dalam kerendahan tersebut karena mereka meninggalkan jihad dan mereka sudah masuk ke dalam berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Maka kata para ulama hari ini para ulama yang sekarang ini, aku melihat jihad dengan ilmu lebih diutamakan sekarang ini. Karena kebodohan sudah merata di mana-mana. Karena kesalahpahaman terhadap agama Islam sudah terjadi di masyarakat secara meluas. Maka jihad yang paling tinggi sekarang ini adalah menjelaskan mana Islam dan mana yang bukan Islam. Mana ajaran kitab was sunnah, mana ajaran Allah dan Rasulnya, dan mana yang merupakan penyimpangan-penyimpangan. Karena mereka hidup di dalam kesalahpahaman. Yaltaqunal awamir min Eropa wa Amerika. Mereka mendapatkan perintah bukan dari Quran dan Sunnah, tetapi dari Eropa dan Amerika. Aktsarus syu'ub wa aktsarul hukam, kebanyakan masyarakat, kebanyakan penguasa, mereka meneladani Eropa wa Amerika. Uswah hasanah mereka Eropa wa Amerika. Panutan mereka Eropa wa Amerika. Dari mulai akhlak, sopan santun, pakaian, mode, semuanya ikut dari mereka. Yaltaqunal awamir wa tawjihat wal mabadil usul wal manahij. Mereka dapatkan perintah-perintah, instruksi-instruksi, arahan-arahan, prinsip-prinsip, cara berfikir, semuanya mereka dapatkan justru dari musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Rasulnya, dari orang-orang kafir. Ma dhallu fi anfusihim faqat bal zadu ala hadha dhulli wal hawan an ya'isu ala afkari Eropa wa Amerika. Bukan mereka rendah pada diri mereka saja. Tadi kan hadis mengancam akan Allah timpakan kerendahan. Yang terjadi sekarang bukan hanya kerendahan pada diri-diri mereka, lebih dari itu. Mereka bahkan merendah di hadapan Amerika wa Eropa, di hadapan orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani. Syu'uban wa hukama, apakah dari kalangan rakyatnya ataupun dari kalangan pemerintahnya, illa man sallamallah, kecuali yang Allah selamatkan mereka. Ini kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah azakumullah. Termasuk barakallahu fikum kesalahpahaman tadi. Dari mana mereka dapat? Kalau yang namanya jihad pasti terorisme. Dari mereka. Dari orang-orang kafir. Kalau bicara teroris, kaum muslimin. Kalau bicara teroris, berantas kaum muslimin. Kalau bicara masalah teror, hentikan itu dakwah tauhid, dakwah sunnah. Hentikan itu. Dari mana mereka dapatkan instruksi-instruksi ini? Min haula, pejabat tinggi militernya Amerika datang ke Madinah dengan resmi memeriksa kurikulumnya supaya tidak ada terorisme katanya. Emang sumbernya terorisme dari sana? Enggak salah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini semua barakallahu fikum sudah terjadi. Maka yang namanya jihad adalah menjelaskan kesalahpahaman tersebut, mengajarkan ilmu, mengajarkan agama dari qala Allah qala Rasul. Niscaya mereka begitu paham, ternyata Islam ini agama yang rahmat, agama kasih sayang, agama yang adil, agama yang akan menenteramkan seluruh dunia. Islamnya dan kafirnya akan tentram seluruhnya biidnillahi ta'ala. Kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang biidnillahi ta'ala. Ada waktu beberapa menit, silahkan kalau ada pertanyaan. Tafadhalu barakallahu fikum. Nah, antara zakat dan pajak itu sangat kontradiktif. Sementara pemerintah menekankan untuk rakyatnya harus membayar pajak.
kita yang usaha kecil-kecilan pun sudah dikenain pajak 11%, sehingga kita akan menaikkan harga barang tersebut menjadi lebih tinggi lagi. Kalau kita tidak mengikuti membayar pajak pemerintah yang ditetapkan oleh pemerintah, tentu akan bertentangan dengan pemerintah. Lalu sikap kita harus bagaimana? Jazakallah khair. Sikap kita adalah menasehati sebagaimana hari ini saya menasehati. Barakallahu fikum. Adapun memaksa tidak bisa. Mereka memiliki kebijakan-kebijakan ijtihad yang menyebabkan mereka menentukan pajak tadi. Sehingga kita menasehati terus sambil kita mentaati mereka sebagaimana ucapan Rasulullah SAW, wa in daraba dhahrak wa in akhadha malak. Walaupun mereka merampas hartamu, walaupun mereka memukul punggungmu. Barakallahu fikum. Kita sabari, mudah-mudahan suatu saat akan ada yang mengerti tentang ini sebagaimana dulu pernah diajukan di masa Habibie rahimahullahu taala untuk bagi muslimin cukup dengan pajak, cukup dengan zakat. Mudah-mudahan nanti akan ada yang mengusulkan seperti itu lagi. Mudah-mudahan biidznillah taala, sehingga kita perlu sabar dalam menasehati. Nah, ada lagi? Tentang ini nanti awal puasa dan fitri nanti gimana ini? Karena ada selalu dua versi. Ya. Barakallahu fikum. Versi yang benar adalah versi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Satu hadis yang berkata, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah ketika melihat hilal ru'ya, dan berbukalah, yakni Idul Fitrilah, ketika melihat hilal. Kemudian diajarkan pula hadis yang kedua, as-sawmu yawma yasumun wal fitru yawma yuftirun wal adha yawma yudahhun. Fitri, saum adalah hari ketika manusia sama-sama puasa. Idul Fitri adalah ketika manusia sama-sama berhari raya, dan Idul Adha adalah ketika manusia sama-sama menyembelih. Berarti dalam hadis kedua harus dengan kebersamaan penguasa. Maka barakallahu fikum, kebersamaan tidak mungkin terjadi tanpa adanya kepemimpinan. Sehingga pemimpinlah, penguasalah yang diperintah untuk mengadakan ru'yatul hilal. Apa yang ditentukan mereka setelah ru'yatul hilal kita ikut. Karena yang disebutkan oleh hadis-hadis tadi kebersamaan. Untuk masalah salah atau benar, curang atau tidak curang, itu urusan mereka. Kita berhari raya bersama-sama, kita beridul fitri bersama-sama, kita idul adha bersama-sama. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah Siar menyiarkan dakwah Islam yang indah dan mudah, melantunkan suara-suara indah dari Murattal Qur'aniyah. 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim.